kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Waskita Karya atau dengan kode saham WSKT yang akan diwakilkan oleh Bapak Destiawan Surwarjono, Presiden Direktur Waskita, dan timnya yang saat ini ada bersama saya, ada Bu Alvina dan Pak Albert juga. Dan saya juga akan didampingi sebagai moderator oleh Bu Ruth Jessica dari Mirae Aset Sekuritas ya. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya di sini teman-teman, bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat referensi atau bahan pertimbangan. Jadi bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal itu sendiri. Waskita itu berdiri tahun 1961 melalui proses nasionalisasi perusahaan asing yang awalnya bernama Volker Annemiek Maatschappij. Sorry, ini bahasanya agak susah, bahasa Belanda ya. Waskita Karya mencatatkan sahamnya di Bursa Efek atau melalui IPO pada bulan Desember 2012 dengan menerbitkan saham baru sebesar 1,2 triliun pada Juni 2015, kemudian menyelesaikan aksi korporasi dengan menerbitkan saham baru atau right issue senilai 5,3 triliun. Bapak Destiawan merupakan lulusan sarjana teknik sipil Universitas Brawijaya Malang tahun 1987 dan lulusan S2 Manajemen Business Administration dari Universitas Gadjah Mada Jogja tahun 2008. Di dalam riwayat karirnya menjabat sebagai Komisaris Utama PT Waskita Karya Bangun Gedung tahun 2014 hingga 2021, dan saat ini Bapak Destiawan diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham di tahun 2020, yaitu tertanggal 5 Juni 2020. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memulai webinar hari ini yang selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Bu Ruth Jessica. Mungkin silakan untuk Bu Ruth dan teman-teman dari Waskita, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you Cirita. Suara saya udah kedengaran ya teman-teman semua? Udah, oke. Thank you. Oke, jadi hari ini, hari Sabtu, gitu ya. Hari Sabtu tanggal 8 Oktober, kita akan berbincang-bincang bersama Waskita Karya. Nanti akan ada Bapak Presiden Direkturnya juga, cuman sebelumnya akan diwakili oleh Bu Alvina Kusuma. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan untuk Bu Alvina untuk menyampaikan pemaparannya. Dan teman-teman semua juga bisa catat dan nanti bisa turut berpartisipasi ya dalam sesi Q&A nanti. Silakan Bu Alvina. Baik, terima kasih Mbak Ruth, terima kasih Cerita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvina Kusumawardani, saya Head IR-nya Waskita Karya. Sambil menunggu Bapak Presiden Direktur untuk join, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit update atau juga mengenai penjelasan tentang Waskita. Mungkin karena ini kan hari Sabtu ya kan, jadi mungkin bahasanya kita buat lebih santai ya. Iya, benar-benar. Lebih enjoy gitu dengerinnya. Mungkin boleh dibantu share screen Mbak Aya. Oke, boleh next. Nah, mungkin sekilas tentang perusahaan dulu Mbak, sorry. Oke, mungkin sedikit menjelaskan tentang Waskita Karya yang tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Cerita. Mungkin hanya mengulang saja bahwa Waskita Karya itu adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 1961 melalui proses nasionalisasi. Awalnya namanya Volker Annemiek Maatschappij. Lalu tahun 2012 kita IPO tepatnya pada bulan Desember dan juga menerbitkan saham baru sebesar 1,2 triliun. Tahun 2015 kita mendapatkan PMN dari pemerintah melalui penerbitan saham baru juga right issue dengan total nilai perolehan sebesar 5,3 triliun. Tahun 2016 anak perusahaan dari Waskita Karya yaitu Waskita Beton Precast juga akhirnya IPO pada bulan Desember 2016 dengan nilai perolehan 5,2 triliun. Lalu pada 2021 kemarin, Waskita Karya juga menerima PMN yang kedua sebesar 7,9 triliun dengan yang diserap melalui metode penerbitan saham baru juga atau right issue. Lalu porsi publik sekitar 1,5 triliun, maka pada tahun 2021 Waskita menerima dana right issue sebesar 9,4 triliun. Next. Nah, ini merupakan manajemen perseroan. Direktur utama kami ada Bapak Destiawan Surwarjono,
Lalu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko ada Pak Wiwi Suprihatno. Lalu Direktur HCM dan Pengembangan Sistem ada Pak Mursyid. Lalu Direktur Pengembangan Bisnis ada Pak Septiawan Andri Purwanto. Direktur Operasi 1 dan QSHE ini direktur yang menaungi proyek building dan juga overseas. Ada Pak Ketut Pak Seksen Jaya Putra. Lalu Direktur Operasi 2 ini yang menaungi proyek jalan tol dan bendungan. Ada Pak Bambang Rianto, dan juga yang terakhir adalah Pak Warjo selaku Direktur Operasi 3. Ini bapaknya menaungi proyek EPC dan juga ad hoc proyek IKN. Next. Nah, ini adalah struktur grup waskita yang terupdate. Awalnya itu posisi pemerintah ada di 66%. Dan juga publik di 34%, namun dikarenakan pada akhir tahun 2021 dan juga awal tahun 2022 kami melakukan right issue, maka kepemilikan sahamnya pun berubah menjadi pemerintah 75% dan juga publik 25%. Next. Nah, ini merupakan lini bisnis perseroan di mana saat ini perseroan mayoritas kontribusi atas pendapatan kami itu masih berasal dari konstruksi, karena memang kami ini merupakan perusahaan penyedia jasa kontraktor. Namun untuk meningkatkan porsi konstruksi kami, maka kami pun juga melakukan beberapa investasi pada proyek infrastruktur. Yang pertama adalah proyek jalan tol, ini dilakukan oleh anak perusahaan kami, Waskita Toll Road. Lalu juga ada proyek realty dan properti, ini dilakukan oleh anak usaha kami yaitu Waskita Karya Realty. Dan juga infrastruktur non jalan tol, ini seperti mini hydropower plant, ini dilakukan oleh anak usaha kami juga yaitu Waskita Karya Infrastruktur. Nah, nanti selama pada masa konstruksi berlangsung untuk proyek infrastruktur ini, maka material beberapa di-provide oleh anak usaha kami, seperti misalkan ada beton pracetak, ini di-provide oleh anak usaha kami Waskita Beton Precast, dan juga baja maupun steel ini juga di-provide oleh Waskita Karya Infrastruktur. Jadi bisa dilihat bahwa bisnisnya Waskita ini sangat terintegrasi dan juga berkesinambungan. Next. Nah, ini mungkin untuk lebih jelasnya, jadi ini adalah proses bisnisnya Waskita dan ini sudah proven dilakukan oleh kami. Jadi yang pertama itu kita dapat nilai kontrak baru dari 2 stream. Yang pertama adalah di mana anak usaha kami berkontribusi pada perolehan nilai kontrak baru melalui investasi mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada di jalan tol, ada di properti realty, dan juga infrastruktur non jalan tol, non properti. Lalu yang kedua juga tentunya kami sebagai kontraktor pasti berpartisipasi pada proses tender yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, dan juga swasta. Ini jatuhnya lebih ke lelang konvensional. Lalu nomor 3, pada saat masa konstruksi, penyediaan bahan baku ini akan disediakan oleh Waskita Beton Precast dan juga Waskita Karya Infrastruktur dalam bentuk material beton pracetak, ready mix, steel, dan juga heavy equipment rental untuk mendukung proyek konstruksi perusahaan. Lalu pada saat konstruksi sudah selesai, maka proyek tersebut akan kami serahkan kepada pemilik proyek sesuai dengan jadwal yang disetujui bersama. Nah, selanjutnya untuk nomor 5 dan seterusnya, ini khusus untuk proyek-proyek jalan tol, di mana untuk proyek jalan tol yang telah selesai konstruksi, maka untuk sementara jalan tol tersebut akan Waskita operasikan dulu, tapi selanjutnya apabila sudah mature, maka jalan tol tersebut akan kami lakukan strategic partnership dengan investor-investor potensial seperti investor dari foreign maupun lokal. Nah, nantinya dana dari strategic partnership ini akan kami daur ulang untuk kami lakukan investasi di proyek-proyek infrastruktur baru. Next. Nah, ini adalah 8 program penyehatan keuangan Waskita, di mana kita juga tahu bahwa pada tahun 2020 itu sektor infrastruktur lumayan sangat berdampak dari adanya pandemi COVID-19, di mana efeknya bersifat domino, dari mulai ada realokasi anggaran, lalu tender-tender infrastruktur pun juga terhambat,
untuk proses daur ulang aset pun juga terhambat karena investor banyak melihat banyak melakukan wait and see dulu nih untuk kedepannya ini akan seperti apa, apakah pandemi akan sebentar saja atau berlangsung sampai tahun-tahun selanjutnya gitu. Jadi Waskita ini bersamaan dengan Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan memformulakan sebuah penyehatan keuangan Waskita yang sampai dengan saat ini masih juga kami laksanakan dengan harapan untuk 2-3 tahun ke depan Waskita dapat kembali menjadi perusahaan kontraktor yang memiliki fundamental yang cukup sehat. Jadi mungkin saya run through satu-satu. Yang pertama itu kita ada namanya Master Restructuring Agreement. Di sini adalah kita mengajukan restrukturisasi utang kepada para lenders. Waskita saat ini memiliki 21 lenders sebesar utang yang direstru adalah sebesar 29 triliun. Nah, ini sudah kami selesaikan signingnya pada bulan September tahun lalu dan saat ini kita masih komit untuk memenuhi ketentuan pada Master Restructuring Agreement yang telah kami setujui dengan para 21 lender. Lalu yang kedua adalah kami mengajukan penyertaan modal negara atau PMN dan juga right issue. Ini gunanya untuk memperkuat struktur permodalan perseroan dalam rangka menyelesaikan proyek-proyek jalan tol. Untuk tahun 2021 PMN 7,9 triliun telah kami dapatkan dan juga kami juga telah melakukan right issue porsi publik sebesar 1,5 triliun. Lalu untuk yang tahun 2022 ini kami rencananya akan menerima 3 triliun lagi, di mana PPPMN akhirnya sudah terbit hari Jumat kemarin. Maka dari itu saat ini Waskita dan juga profesi penunjang sedang proses untuk melakukan registrasi 1 OJK untuk aksi korporasi right issue tersebut. Yang ketiga adalah kami mengajukan penjaminan pinjaman dan juga obligasi atau sukuk yang dijaminkan oleh pemerintah, di mana saat ini kami tengah mengajukan untuk menerbitkan obligasi atau sukuk sebesar 3,9 triliun yang rencananya akan dijamin juga oleh pemerintah. Issuance-nya ditargetkan pada akhir tahun 2022 ini. Lalu yang keempat adalah transformasi bisnis. Nah, ini gunanya adalah untuk mengembalikan Waskita kepada kompetensi inti yaitu sebagai kontraktor. Karena 4-5 tahun terakhir kita memang banyak fokus di investasi, namun pada akhirnya kita decide bahwa ini saatnya Waskita untuk mengembalikan kita sebagai perusahaan yang memang bergerak di jasa kontraktor gitu. Lalu dengan adanya pengembalian Waskita kepada kompetensi inti, maka kami berharap pengelolaan keuangan pun juga dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, saat ini proses transformasi bisnis itu kita masih sosialisasi bisnis plan kepada anak perusahaan. Lalu kita punya namanya PMN War Room. Ini gunanya adalah untuk mempercepat penyerapan dana PMN yang kami terima dari pemerintah. Lalu ada juga AR War Room. Ini gunanya adalah untuk mempercepat collection atas termen-termen dari owner. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah slide-slide ini. Lalu kita juga ada Winning War Room. Ini gunanya untuk meningkatkan winning rate Waskita dalam partisipasi tender. Next. Nah, yang selanjutnya adalah strategic partnership jalan tol. Kita semua tahu bahwa sejak tahun 2019 ini Waskita aktif melakukan strategic partnership jalan tol. Gunanya adalah untuk mendaur ulang aset jalan tol kami. Nah, sampai dengan saat ini Waskita itu telah berhasil melakukan 8 strategic partnership jalan tol. Gunanya adalah untuk mengurangi utang yang terkonsolidasi di bukunya Waskita. Nah, pada tahun ini kami berencana untuk melakukan 4 strategic partnership jalan tol. Satu itu adalah Cimanggis Cibitung yang sudah selesai di bulan April. Lalu yang kedua dan ketiga itu adalah jalan tol Kanci Pejagan dan Pejagan Pemalang yang kemarin sudah selesai kita transaksi dengan INA. Yang ini merupakan proyek pionirnya INA. Jadi patut juga kita apresiasi bersama bahwa proyek INA itu transaksi pertamanya adalah dengan Waskita. Lalu yang terakhir itu adalah jalan tol Pemalang Batang. Nah, ini masih dalam proses dan kami targetkan akhir tahun 2022 ini akan selesai transaksinya karena prosesnya hanya tinggal menyambung proses-proses yang sudah dilakukan sebelumnya.
Nah, dengan adanya strategic partnership jalan tol ini, kami berharap kami dapat mengurangi porsi utang waskita sampai dengan tahun 2025 sebesar 23 triliun.